Ketika mendengar kata Padang atau Sumatera Barat, yang terlintas di benak kita pastilah rumah gadang berbentuk geronjong pada bagian atapnya. Ya, Sumatera Barat memang terkenal dengan rumah gadangnya. Seperti yang banyak orang ketahui, wisata rumah gadang di Minangkabau hanyalah Istana Pagaruyuang di Batu Sangkar. Tak hanya di situ, untuk melihat keelokan budaya rumah gadang, Anda dapat mengunjungi kawasan 1000 Rumah Gadang. Terletak di Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Berjarak kurang lebih 100 km dari Kota Padang. Namanya menjadi terkenal lantaran pernah dijadikan tempat pembuatan film berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Film yang diangkat dari novel Buya Hamka yang merupakan salah satu penulis terkenal di Tanah Minang. Kawasan ini juga dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler di Indonesia tahun 2017. Begitu sampai di kawasan ini, pengunjung bisa menyaksikan perkampungan adat Minangkabau tempo dulu. Ratusan rumah adat gadang tersusun rapi yang saling berdempetan. Usianya bermacam-macam, puluhan hingga ratusan tahun. Sebagian rumah masih dihuni. Rumah gadang hanya boleh didirikan di kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari. Oleh masyarakat setempat, rumah ini disebut juga sebagai rumah Bagonjong atau rumah Baanjuang, yang dibangun secara gotong royong sesuai tradisi. Salah satu ikon pada Nagari 1000 Rumah Gadang adalah Rumah Gadang Gajah Maram yang dibangun pada tahun 1794. Rumah ini berfungsi untuk berbagai upacara adat seperti pengangkatan gelar datuk, musyawarah pemangku adat, pernikahan, dan kematian. Selain untuk upacara adat, beberapa rumah gadang di kawasan ini difungsikan sebagai homestay. Di sini pengunjung juga bisa bercengkrama dengan warga sekitar, melihat pertunjukan kebudayaan seperti tari-tarian, mencicipi kuliner lokal, dan mengagumi sederet benda kuno peninggalan zaman dulu. Namun sayangnya belasan rumah gadang mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Pada 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merevitalisasi kawasan kampung adat 1000 Rumah Gadang, untuk melestarikan deretan rumah gadang agar tidak hancur begitu saja. Jadi saya ingat betul waktu naik Kerinci lewat ke Solok Selatan. Kekaguman saya akan rumah tradisi, rumah adat yang sangat cantik dan sangat indah sekali. Dan sebagai bagian dari perawatan kekaguman tersebut, saya pada hari ini mencanangkan revitalisasi total kawasan 1000 Rumah Gadang di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam rencana induk program revitalisasi ini akan dilakukan perbaikan bangunan rumah gadang, penataan landscape kawasan dan pembangunan landmark utama, serta peningkatan fasilitas untuk wisatawan. Pemugaran rumah gadang akan melibatkan tukang-tukang tuo yang memiliki keahlian dalam membangun serta membuat ornamen bangunan seperti ukiran. Keahlian ini dalam beberapa waktu belakangan agak memudar, sehingga proyek-proyek pemugaran ini sekaligus akan menjadi workshop atau media latihan bagi masyarakat setempat untuk memelihara keberlanjutan tradisi dan keahlian yang unik ini. Pembangunan yang akan dibangun diantaranya gerbang penyambut, panggung, ruang terbuka hijau, toilet, dan area wisata tepi sungai dengan 4 menara yang konsepnya diambil dari kisah 4 raja. Untuk proses revitalisasi kawasan 1000 Rumah Gadang ini
dibutuhkan kayu sebanyak 685 meter kubik. Jenis kayu yang digunakan untuk revitalisasi rumah gadang adalah kayu jua, banio, timbalun, kurning, kuranji, kompe, meranti, surian, marsawa, dan bayua. Ada sekitar 17 unit rumah gadang yang rusak berat. Untuk itu dibutuhkan kayu 425 meter kubik. Untuk rumah gadang yang tingkat kerusakannya sedang dibutuhkan 240 meter kubik kayu. Dan 20 meter kubik dengan berbagai ukuran untuk rumah gadang yang rusak ringan. Setelah revitalisasi ini, diharapkan kawasan Saribu Rumah Gadang akan lebih menarik, sehingga bisa meningkatkan kunjungan dan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat. Selain atraksi budaya, Solok Selatan juga memiliki keindahan alam karunia Tuhan dengan adanya Gunung Kerinci. Gunung api aktif tertinggi di Asia Tenggara ini kini bisa didaki dari Solok Selatan. Dari kawasan Saribu Rumah Gadang, lanskap gunung menjadi latar belakang yang mengagumkan. Atap masjid berbentuk persegi yang melancip di 4 penjurunya, mengingatkan bentuk bentangan kain ketika 4 kabilah suku Quraisy di Mekah berbagi kehormatan memindahkan batu Hajar Aswad. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut, meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten dan tentunya bersertifikat. Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi dari para tenaga ahli dan terampil. Sibima menjadi salah satu solusi pelayanan publik untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat. Di mana dalam Sibima Konstruksi terdapat 2 layanan, yaitu Distance Learning dan Knowledge Management. Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri. Penyelenggaraan pelatihan Distance Learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka, dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan Kementerian PUPR. Pelatihan Distance Learning memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah, tidak berbayar, dan berkualitas. Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan. 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 Teknik Sipil Perencanaan dan Lingkungan, minimal semester 7. 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA muda. Manfaat utama sertifikat distance learning bagi tenaga ahli. 1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA muda. 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD. 3. Dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah bagi para calon lulusan PTN atau PTS. Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3.054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi, Kementerian PUPR melalui Sibima Konstruksi masuk dalam Top 99 Sinovic 2017 Kementerian Pan-RB. Melalui Sibima Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa sistem pembelajaran jarak jauh
yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi. Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mari manfaatkan Sibima Konstruksi. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Sumatera Barat memang dikenal sebagai kawasan yang dianugerahi segudang pesona, mulai dari alam, budaya, hingga destinasi wisatanya. Jika berkunjung ke Padang, singgahlah ke Masjid Raya Sumatera Barat. Tak hanya beribadah, tempat ini juga menarik untuk berlibur bersama keluarga. Masjid kebanggaan masyarakat Minang ini menyimpan keunikan tersendiri dibandingkan dengan masjid di wilayah lain, yakni sebuah masjid tanpa kubah. Di balik keunikan yang dimiliki, terdapat kisah menarik yang melatar belakangi dibangunnya masjid ini. Ternyata ada peran Wakil Presiden 2014-2019 Yusuf Kala dalam perjalanan berdirinya Masjid Raya Sumatera Barat. Yusuf Kala berujar kepada Gubernur Sumbar 2004-2009 Gamawan Fauzi untuk mendirikan masjid besar dan representatif di wilayah Padang. Akhirnya permintaan Yusuf Kala terpenuhi dan masjid dibangun awal tahun 2008. Rampung secara keseluruhan pada 2019 dengan menghabiskan biaya sekitar 300 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar sayembara untuk desain masjid. Diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai negara.
Hasil sayembara dimenangkan oleh Rizal Muslimin, arsitek asal Jawa Barat. Desain masjid menggabungkan unsur sejarah Islam dan tradisi lokal budaya Padang. Hubungan batin antara masyarakat Jawa Barat dengan masyarakat Sumatera Barat, salah satunya karya gagasan masyarakat Jawa Barat di Tanah Minang. Masjid yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang ini tidak seperti masjid pada umumnya. Masjid Raya Sumatera Barat tampil tanpa kubah. Tampilan masjid ini merupakan wujud falsafah Basandi Sarak-Sarak Basandi Kitabullah, yang berarti adat yang didasarkan serta ditopang oleh syariat agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Atap masjid berbentuk persegi yang melancip di 4 penjurunya, mengingatkan bentuk bentangan kain ketika 4 kabilah suku Quraisy di Mekah berbagi kehormatan memindahkan batu Hajar Aswad. Sudut lancip juga mewakili atap bergonjong pada rumah adat Minangkabau Rumah Gadang. Dibangun di atas lahan 40.343 meter persegi, masjid terdiri dari 3 lantai, mampu menampung hingga 20.000 jamaah. Menariknya, ruang utama dibangun tanpa tiang penyangga dan interior yang dipenuhi dengan ukiran Minang dan kaligrafi. Bagian mihrabnya dibuat menyerupai Hajar Aswad dengan ukiran nama-nama Asmaul Husna berwarna emas. Konstruksi bangunan Masjid Raya ini dirancang sesuai dengan kondisi geografi Sumatera Barat yang beberapa kali diguncang gempa berkekuatan besar. Atas dasar tersebut, masjid dibangun dengan struktur dan desain konstruksi yang kuat, sehingga diharapkan aman dari guncangan gempa hingga 10 skala Richter. Masjid Raya ini fungsinya tidak sebatas rumah ibadah. Bangunan yang berada tak jauh dari pantai Padang itu dapat dijadikan sebagai shelter lokasi evakuasi tsunami dengan memanfaatkan lantai 2 dan lantai 3 masjid. Masjid juga dirancang dengan banyak pintu, sehingga masyarakat pun memberi julukan Masjid 1000 Pintu Angin. Di bagian samping masjid terdapat menara bercorak seperti Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Corak tersebut membuat masjid ini semakin terlihat megah dan indah. Sebagai bangunan religius dengan ratusan ukiran bercorak Minangkabau, kini Masjid Sumatera Barat menjadi ikon baru Kota Padang dan menjadi salah satu masjid terunik di dunia. Paling penting yang kadang-kadang rakyat tidak merasakan, yaitu penciptaan lapangan kerja. Tol sepanjang ini nggak mungkin semuanya dikerjakan oleh mesin. Kerjanya, supervisinya pasti dibutuhkan. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR
secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi, juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori Hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan.
Sumatera Barat menjadi salah satu proyek strategis nasional pemerintah kini. Sejumlah infrastruktur digencarkan, salah satunya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Ruas Pematang Panggang sampai Kayu Agung ini sepanjang totalnya 189 km. Ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. (15 November 2019) menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Ya, di hari inilah Presiden Joko Widodo meresmikan tol terpanjang di Indonesia, yakni ruas tol terbagi besar Pematang Panggang, Kayu Agung yang disingkat TERPEKA. Ruas jalan sepanjang 189 km ini merupakan bagian dari tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang lebih dari 2.900 km. Pembangunan jalan tol ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan perbaikan jalan logistik yang lebih baik. Selain itu, hadirnya ruas tol ini juga sebagai fasilitas bagi sentra produksi, sentra kawasan industri, dan perdagangan di Pulau Sumatera, sehingga dapat mengurangi biaya logistik serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dan yang paling penting adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Yang paling penting yang kadang-kadang rakyat tidak merasakan, yaitu penciptaan lapangan kerja. Tol sepanjang ini nggak mungkin semuanya dikerjakan oleh mesin. Kerjanya, supervisinya pasti dibutuhkan. Pemerintah menyuntikkan dana sebesar 10,5 triliun rupiah untuk membangun ruas tol TERPEKA. Sementara total investasi pembangunan proyek ini mencapai hingga 21,9 triliun rupiah. Ruas tol ini terdiri dari 2 seksi, yakni seksi 1 terbagi besar Pematang Panggang sepanjang 112 km dan seksi 2 Pematang Panggang Kayu Agung sepanjang 77 km. Untuk memperlancar aksesibilitas serta perjalanan dari Lampung ke Palembang, dibangun 17 jembatan, 6 simpang susun, dan 23 underpass di ruas tol ini. Ruas tol TERPEKA mampu menampung volume kendaraan sebanyak lebih dari 6.400 kendaraan setiap harinya. Para pengguna bisa beristirahat di 9 tempat istirahat yang tersebar di sepanjang ruang tol ini. Waktu tempuh dari Lampung ke Palembang menjadi lebih efisien. Sebelumnya 10 hingga 12 jam dapat dipangkas menjadi 4 hingga 6 jam perjalanan. Tapi kita berharap bahwa para pengguna nanti juga tetap harus hati-hati karena belum terbiasa. Tol itu cukup panjang karena tol ini bagian dari tol Trans Sumatera yang nyambung dari Bakauheni sampai dengan nanti Aceh. Ya, kalau bagian dari Bakauheni sampai Aceh itu sekitar 2000 kilo. Ditambah feeder-feedernya sekitar 900-an kilo untuk penunjang-penunjang distribusi, jalur logistik, dan daerah-daerah potensi-potensi penunjang wisata, pertanian, dan sebagainya.
Dengan dibukanya ruas tol terbagi besar Kayu Agung ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Lampung dan Palembang.